Soal 31. Apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara? Pilihan yang A, sebagai simbol negara ini bukan. B, landasan moral dan etika dalam pemerintahan, bisa jadi. C, kewajiban untuk mematuhi hukum, bisa jadi. D, kebebasan dalam berpendapat, bukan. E, pembatasan kekuasaan negara, bukan. Tinggal opsi B atau C. Pancasila sebagai negara adalah sebagai fondasi, dasar, fondasi, atau sama dengan landasan. Landasan apa? Landasan moral dan etika di dalam pemerintahan. Jawabannya adalah B. Nah, kalau simbol negara itu apa-apa aja ya, teman-teman? Itu yang pertama ada bendera. Bendera merah putih, apalagi simbol negara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus apa lagi? Ada bahasa Indonesia. Kemudian apalagi simbol negara? Yaitu lambang negara. Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Soal 32. Apa yang dimaksud dengan sistem checks and balances? Ngechecking dan balances, seimbang. Dalam konteks UUD 1945. Yang A, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Jawabannya bukan. B, pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, bisa jadi. C, pemberian hak suara kepada rakyat, bukan. D, pengaturan untuk pengambilan keputusan bersama, bisa jadi. E, pembatasan kekuasaan presiden, bukan, sama sekali nggak nyambung. Jadi antara B atau D itu lebih kepada mana, teman-teman? Checking, untuk mengecek, memastikan balance nggak, seimbang nggak, sesuai nggak antara apa yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara. Jadi jawabannya lebih kepada mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dia di-checking, diawasi dulu. Jadi jawabannya adalah B. Dan di B ini, teman-teman, selain pengawasan, ini gunanya untuk apa? Memastikan bahwa tidak ada satupun lembaga di Indonesia yang posisinya, yang pengaruhnya itu terlalu kuat. Kenapa? Kalau terlalu kuat dia monopoli dominan, sehingga susah untuk diawasi, susah untuk dicek. Jadi itulah gunanya sistem dari checks and balances. Soal 33, apa yang menjadi dasar dari pasal 33 UUD 1945 tentang terkait pengelolaan sumber daya alam? Yang A, kedaulatan rakyat. B, kepemilikan negara atas sumber daya alam. Yang A bisa jadi, B bisa jadi. C, perlindungan lingkungan hidup, bukan. D, kebebasan berusaha, bukan. E, kesetaraan ekonomi, bukan. Ya teman-teman, di pasal 33 UUD 1945 itu menyatakan bahwa sumber daya alam atau SDA itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berarti sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara. Jawabannya adalah B. Kenapa harus dikuasai oleh negara? Agar negara bisa mengelola dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Contoh sumber daya alam yang vital itu apa? Yang banyak dikelola oleh BUMN. Contohnya apa? Pertamina. Ya, Pertamina, minyak bumi, kemudian SKK Migas, gas alam, dan kemudian air, ya, listrik, ya, PLN. Itu kenapa dikelola oleh BUMN, dikelola oleh negara kebanyakan, agar tidak terjadi monopoli, karena itu adalah basic, dasar dari kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kalau sampai itu diprivatisasi atau dibuat menjadi swasta, harganya naik. Jadi kebutuhan dasar di Indonesia tidak bisa tercukupi.
Jadi sekali lagi teman-teman, SDA itu harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Soal 34, apa yang dimaksud dengan UUD 1945 yang asli dan UUD 1945 yang telah diamandemen? Telah dilakukan penambahan, perubahan. Opsi yang A, perbedaan dalam struktur pemerintahan, bisa jadi. Pengaturan berbeda terkait HAM, bukan. C, perubahan sistem politik, bukan. D, perubahan dalam proses pengambilan keputusan, bukan. Yang E, pengaturan yang berbeda mengenai kekuasaan lembaga negara, bisa jadi. Jadi antara A, struktur pemerintahan, atau tentang kekuasaan lembaga negara. Jawabannya adalah yang kekuasaan lembaga negara. Plus apa lagi? Yang perbedaannya dengan amandemen. Plus setelah adanya kekuasaan negara, plus adanya apa? Pembagian wewenang pemerintahan. Nah, teman-teman, kita harus tahu di sini lebih kepada lembaga kekuasaan apa? Mahkamah Konstitusi dalam pengamandemenan UUD 1945. Jawabannya adalah E. Soal 35, apa fungsi utama dari pasal 28A hingga pasal 28J dalam UUD 1945 setelah diamandemen? Yang A, menegaskan hak asasi manusia atau HAM secara komprehensif, bisa jadi. B, mengatur otonomi daerah, bukan. Yang C, membatasi kekuasaan presiden dalam hal hukum, bukan. D, menghapus sistem monopoli ekonomi, bukan. Yang E, mengatur kewenangan lembaga legislatif, bukan teman-teman. Jadi jawabannya sudah pasti hak asasi manusia. Dan perlu kita ketahui teman-teman, di pasal 28A sampai yang 28J ini, hak asasi manusia itu apa-apa aja? Yaitu hak untuk hidup. Setiap manusia berhak untuk hidup. Kemudian apalagi? Hak untuk kebebasan berpendapat. Terus kemudian apalagi? Kebebasan untuk beragama. Terus kemudian apalagi? Kebebasan untuk hak-hak sipil dan politik. Nah, teman-teman, kalau kita telusuri lebih jauh lagi nih, hak-hak untuk sipil itu apa aja contohnya? Contohnya hak kebebasan fisik, kan gitu ya. Fisik itu maksudnya nggak bisa ditahan oleh polisi atau misalnya TNI secara sewenang-wenang. Jadi harus ada klausanya apa, kasusnya apa. Kemudian hak untuk tidak disiksa. Kemudian apalagi hak sipil? Hak untuk setara di dalam hukum, ya, di mata hukum. Kemudian apalagi hak sipil? Hak atas privasi. Jadi setiap orang tuh punya privasi pribadinya, keluarganya, rumahnya, begitu ya. Terus kemudian ada yang namanya hak politik. Hak politik apa? Hak untuk memilih dan dipilih. Jadi setiap warga negara sesuai dengan syaratnya, ya, usia dan yang lainnya, itu dia berhak untuk mencalonkan kepala daerah, ya, kepala negara, itu berhak untuk mencalonkan dirinya, hak untuk dipilih sekaligus memilih. Kemudian hak apa lagi? Hak untuk berserikat, berkumpul, ya, mengadakan organisasi, komunitas, ya, hak mengadakan partai politik, serikat pekerja, sekaligus pertemuan maupun demonstrasi secara damai. Kemudian apa lagi? Hak untuk berekspresi juga bisa. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, masuk jadi ASN misalnya. Hak untuk membuat petisi, ya, itu bisa juga. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal 36, apa makna dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 terkait bela negara? Kata kuncinya bela negara, teman-teman. Opsi yang A, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan militer. Tidak, ini kan membela negara ya, bukan untuk dilindungi, membela negara. B, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan negara, mempertahankan negara, bisa jadi. C. Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan militer, tidak. D. Setiap warga negara berhak menolak wajib militer. Ini kan dia bela negara, kenapa harus menolak wajib militer? Kita kan membela negara, berarti dia nggak ikut dong membela negara. Setiap warga negara dapat terlibat ya dalam pembentukan kebijakan luar negeri, tidak. Jadi jawaban yang memungkinkan adalah opsi yang B. Soal 37. Apa yang diatur dalam pasal 22D UUD 1945 terkait Dewan Perwakilan Daerah atau DPD? Opsi yang A. DPD memiliki kewenangan legislatif penuh, bukan. B. DPD mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, yes. C. DPD bertanggung jawab atas pemilihan kepala daerah, bukan. DPD punya fungsi pengawasan, tidak. Berhak mengubah UUD, tidak. Teman-teman perlu diketahui bahwa DPD ya itu dalam pasal 22D itu khusus ya mengajukan rancangan undang-undang. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertamanya apa aja tuh untuk DPD? Pertama itu mengajukan undang-undang terkait otonomi daerah. Jadi maksudnya otonomi daerah ini apa, Bang? Otonomi daerah ini DPD itu mereka itu memiliki hak ya. Mereka itu memiliki hak, wewenang, kewajiban untuk mengatur, untuk ngurus pemerintahannya sendiri, ngurus provinsinya sendiri, ngurus kabupatennya, ngurus kotanya sendiri. Jadi itu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DPD, itu yang namanya otonomi daerah. Terus kemudian apa lagi setelah otonomi daerah untuk DPD? Yaitu pengelolaan sumber daya alam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, terus kemudian yang ketiga apalagi? Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah dia tidak bisa single fighter, tidak bisa mandiri. Butuh yang namanya pemerintah pusat. Dari sisi apa? Dari sisi finansial misalnya. Tidak semua daerah di Indonesia itu punya uang, dana ya, atau yang namanya APBD yang cukup, sehingga mereka itu butuh bantuan secara finansial dari pemerintah pusat dan kebijakan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 38. Apa makna dari asas demokrasi Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945? Opsi yang A. Kekuasaan di tangan rakyat, untuk rakyat, bisa jadi. B. Pengambilan keputusan hanya oleh pemerintah, tidak. Rakyat juga bisa. C. Kepemimpinan oleh tokoh masyarakat, tidak. D. Kebebasan berpendapat tanpa batas, tidak mungkin. E. Semua warga negara harus menjadi pemimpin, harus, tidak. Semua warga negara bisa menjadi pemimpin. Ya, mereka bisa punya hak untuk mengajukan sebagai pemimpin, dipilih ya, dan juga untuk memilih pemimpinnya. Apakah semua harus menjadi pemimpin? Tidak harus ya. Jadi yang paling possible teman-teman mungkinkan adalah jawaban yang A. Di sini ditegaskan bahwa asas demokrasi itu apa? Bahwa kekuasaan itu harus berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, sesuai dengan prinsip demokrasi keadilan namanya, sesuai dengan prinsip demokrasi keadilan. Jadi jawabannya A. Soal 39. Apa implikasi? Implikasi itu apa? Dampak, pengaruh. Ya, apa pengaruh dari pasal 23E UUD 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugasnya apa nih BPK? Yang A, BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan anggaran negara, itu bukan. BPK itu mengawasi sektor keuangan swasta, bukan. C, BPK berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, ya. Yes. BPK menyusun anggaran negara, bukan. Yang menyusun anggaran negara adalah Presiden
dan Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan. BPK memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan ekonomi negara, bukan. Jadi BPK itu mengawasi, kan namanya pemeriksa ya. Pemeriksa berarti memeriksa, mengawasi pengelolaannya, sekaligus tanggung jawab uang negara itu dipakai berapa, dipakai untuk apa aja, dan ngalir dananya kemana. Kan itu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Soal 40, apa peran Mahkamah Konstitusi dalam proses perubahan UUD 1945 menurut UUD setelah diamandemen? Jawaban yang A, mengajukan rancangan perubahan UUD kepada DPR, bukan. Ini yang bisa mengajukan adalah Presiden, ya, DPR, DPD. B, memberikan pendapat hukum atas usulan perubahan UUD, bukan. C, memutus sengketa terkait proses perubahan UUD, yes. D, menyetujui atau menolak perubahan UUD, ini bukan. E, mengatur pelaksanaan perubahan UUD, bukan. Jadi teman-teman, yang lebih gampang tentang MK adalah mereka ini lebih kepada persetujuan, memberikan persetujuan atau keputusan dalam proses dari misalnya ya, dari rancangan undang-undang kemudian ingin menuju undang-undang, ingin disahkan undang-undangnya. Nah, katakanlah di RUU itu diusulkan oleh presiden misalnya, ada presiden, atau diusulkan oleh DPD, atau diusulkan oleh DPR. Nanti undang-undang ini itu disahkan oleh MPR, tapi untuk pengesahannya ini itu prosesnya harus menyetujui MK. Kalau MK mengatakan yes, lanjut untuk diundang-undangkan, maka sidang MPR akan memutuskan undang-undangnya disahkan. Kalau MK-nya bilang tidak, berarti batal. Nah, contohnya teman-teman, di tahun 2023, kan begitu ya. Tahun 2023 itu DPR itu mengubah batas usia dari presiden dan wakil presiden calonnya. Jadi untuk calon wakil presiden itu yang semula usianya 40 tahun diturunkan ya menjadi 35 tahun. Itu disahkan oleh DPR. Nah, sewaktu DPR ingin mengesahkan batas usia ini ya, perubahan dari undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu itu nomor 7 tahun 2017. Ya, untuk mengganti usia dari yang ini tadi, itu mereka harus mendapatkan yang namanya persetujuan ya, pengujian undang-undang. Ada namanya pengujian undang-undang, atau yang disebut dengan apa teman-teman? Judicial review. Direview dulu, dicek dulu sama MK ini tadi. Nah, kalau si MK-nya bilang yes, dalam prosesnya ini itu boleh ya diubah, diajukan dari 40 ke 35 tahun, maka lanjutlah proses untuk pengubahan amandemennya tadi undang-undang ya. Kalau udah ada sinyal lampu hijaunya dari MK, baru bisa diputuskan undang-undang tersebut. Jadi tahun 2023 untuk undang-undang pemilu nomor 27 tahun 2017 itu diubah batas usianya dari 40 ke 35 tahun. Setelah diuji oleh MK, boleh gas katanya. Sehingga di Mahkamah Konstitusi, teman-teman, itu untuk nanti soal selanjutnya teman-teman harus ingat, dia memutuskan sengketa, memutuskan boleh atau tidaknya proses. Jadi kata kunci adalah proses perubahan undang-undang. Jawabannya adalah yang C. Soal 41.
Dalam perubahan UUD 1945 terdapat pengaturan baru tentang pemakzulan presiden. Pemakzulan ini maksudnya apa? Pemakzulan itu maksudnya memberhentikan presiden sebelum berakhirnya masa jabatan seorang presiden. Terus pertanyaannya, siapa yang berhak memberikan keputusan akhir terkait pemakzulan presiden berdasarkan UUD 1945? A. DPR, B. MA, C. MPR, D. MK, atau E. Dewan Pertimbangan Presiden. Alurnya gimana teman-teman? Alurnya adalah DPR ya, itu mengusulkan ya, mengajukan dugaan pelanggaran presiden. Ya, contohnya presiden itu melakukan pelanggaran, katakanlah korupsi atau membuat kebijakan itu tidak untuk rakyat, untuk pribadi misalnya. Kemana diajukannya? Ke MK. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu tugasnya apa? Memeriksa, checking, bukti-bukti yang kuat bahwa presiden atau wakil presiden ini melanggar hukum nggak? Misalnya berkhianat untuk negara gitu ya. Misalnya berkhianat memihak negara lain ya, untuk kepentingan negara lain, bahkan keluarga atau pribadinya, misalnya korupsi atau perbuatan tercela lainnya gitu ya. Nah, kemudian dari MK ini setelah dicekking, wah ternyata benar, misalnya benar atau tidaknya ya presiden atau wakil presiden, kemudian diperiksa, kemudian kemana teman-teman setelah di MK? Ke MPR. Di MPR inilah nanti diputuskan presiden atau wakil presiden itu diberhentikan, dimakzulkan atau tidak. Dan diingat teman-teman, sekali lagi MPR itu terdiri dari apa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi keputusan akhirnya ya, pemberhentian ya, ditolak atau tidaknya usulan ya pengajuan dari DPR itu berakhir di MPR. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 42. Pada amandemen UUD 1945, lembaga apa yang bertugas mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dan memberikan pertimbangan atas kebijakan yang terkait dengan desentralisasi? Opsi yang A, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ada kata otonomi, ada daerahnya, bisa jadi. B. Mahkamah Konstitusi, bukan. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ya bisa jadi. D. Kementerian Dalam Negeri, bukan. Yang E. MPR, bukan. Jadi teman-teman, jawabannya adalah Dewan Perwakilan Daerah ya, bukan yang A. Nah, DPD ini tugasnya apa aja? Yang pertama adalah mengawasi otonomi daerah. Terus yang kedua, desentralisasi. Jadi ke daerah. Jadi yang bisa memberikan pertimbangan atas kebijakan desentralisasi itu siapa? DPD. DPD ke pemerintah pusat. Jadi peraturannya itu dibuat pemerintah pusat berdasarkan apa? Feedback ya, usulan dari daerah. Terus kemudian yang ketiga apalagi teman-teman? Tentang pengelolaan sumber daya alam di daerahnya masing-masing provinsi, kabupaten, dan juga kota madianya. Nah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Itulah fungsi dari DPD. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 43. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, hak angket merupakan hak DPR untuk apa? Angket ya. A. Meminta keterangan kepada pemerintah secara terbuka, bukan. B. Mengusulkan undang-undang bersama presiden, bukan. C. Menyelidiki pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, iya. Di sini teman-teman kuncinya adalah angket itu menyelidiki ya pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai dengan undang-undang berapa? Pasal 20A. Ayat berapa? Ayat 2. Cara mudahnya gimana, Bang? Ingat aja 20A itu apa? Angket. Pasal 20 angka 2 ya. Ayatnya
2. Nyambung dia. Jadi mudah ingatnya teman-teman. Nah, kemudian kalau opsi yang D menyatakan pendapat tentang dugaan tidak. E melakukan interpelasi terhadap kebijakan tertentu bukan. Interpelasi itu maksudnya apa? Interpelasi itu adalah haknya DPR juga untuk apa? Minta penjelasan, minta keterangan. Nah, di sini nih sama dengan A. Minta keterangan, minta penjelasan, mengawasi kebijakan pemerintah. Minta apa lagi? Klarifikasi. Jadi DPR itu minta klarifikasi kepada pemerintah. Pemerintah siapa? Klarifikasi ke presiden, menteri. Bener nggak pelaksanaan kebijakan ini? Anggarannya udah bener bukan? Belum. Nah, itu dia yang namanya interpelasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal 44. Pasal 18B UUD 1945 yang hasil amandemen mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Pertanyaannya, dalam kondisi apa pengakuan ini dapat dilakukan? Pilihannya A. Jika masyarakat adat tersebut diakui oleh negara melalui undang-undang, bisa jadi. Yang B, jika masyarakat adat tersebut memiliki peraturan daerah tersendiri. Bukan. C, jika masyarakat adat tersebut memenuhi syarat internasional. Bukan. Harus syaratnya sesuai dengan di Indonesia nasional, sesuai dengan UUD 1945. D, jika sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Bukan. Yang E, jika keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa jadi. Jadi bukan prinsip kedaulatan negara ya teman-teman, tapi lebih kepada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, antara A atau E. Nah, teman-teman di pasal 18B ya, itu yang di ayat 2-nya itu disebutkan ya bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-haknya selama apa mereka? Selama yang pertama itu masih hidup. Yang kedua, itu apa poin-poinnya? Jika ya apa yang mereka lakukan ya, perkembangan di masyarakat itu tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal 45. Menurut UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden maupun wakil presiden secara bersamaan nih teman-teman, siapa yang sementara menjalankan tugas kepresidenan atau tugas negara? Apakah yang A, Ketua MK? Yang B, Ketua MPR? Yang C, Menko Polhukam? D, Mendagri? Atau yang E, Menlu? Menurut teman-teman apa nih jawabannya? Nah, teman-teman, di UUD 1945 itu di pasal berapa, Bang? Itu ada di pasal 8. Ya, pasal 8 ayatnya ayat 3. Itu disebutkan teman-teman ya, kalau misalnya presiden dan wakil presiden itu antara dia mangkat ini bahasa lembutnya ya, untuk meninggal, wafat ya, biasanya untuk raja, sultan, pemimpin kerajaan, pemimpin negara itu disebut mangkat. Presiden atau wakil presidennya mangkat, meninggal ya, atau juga berhenti ya, minta berhenti sendiri atau resign lah istilahnya dalam pekerjaan ya. Terus kemudian diberhentikan siapa? Diusulkan oleh DPR, diproses oleh MK, diberhentikan oleh MPR ya, atau yang hal lainnya. Jadi seorang presiden atau wakil presiden itu tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara kenegaraan secara bersama-sama. Itu yang akan menggantikan mereka adalah Menteri Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Segitu besarnya lah teman-teman influence ya, pengaruh dan posisi
dan peran dari seorang Menko Polhukam? Jawabannya adalah yang C. Soal 46. Menurut UUD 1945, berapa jumlah maksimal masa jabatan seorang presiden dalam satu periode pemerintahan? Satu periode pemerintahan. Yang A, 1 kali selama 7 tahun. Salah. Yang B, 2 kali selama 5 tahun. Jawabannya benar. Jadi seorang presiden itu 1 kali menjabatnya dia maksimal 5 tahun. Ya, bisa berapa kali? Bisa 2 kali. Berarti 2 kali 5 tahun. Seumur hidupnya ya, gitu ya. Selama 1 periode pemerintahan. Jawabannya 2 kali selama 5 tahun. Jawabannya yang B. Soal 47. Dalam perubahan UUD 1945, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan? Ya, mengajukan apa? Rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Siapa teman-teman? Apakah A, DPR? Bukan. MPR? Bukan. Presiden? Yes. Jawabannya adalah presiden. Bersama dengan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini khususnya Menteri Keuangan. Jawabannya adalah yang C. Soal 48. Perubahan UUD 1945 memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memutuskan pembubaran partai politik. Syarat apa yang harus dipenuhi agar suatu partai politik dapat dibubarkan oleh MK? Kata kuncinya dibubarkan, teman-teman. Apakah pilihan yang A, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai nggak mungkin langsung dibubarkan? B, tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam 2 pemilu berturut-turut? Tidak. C, bertentangan dengan ideologi Pancasila? Bisa jadi. Yang D, tidak memiliki perwakilan DPR? Enggak. E, melanggar undang-undang partai politik? Bisa jadi. Antara C dan E, menurut teman-teman apa nih yang paling parah gitu ya istilahnya, yang paling parah, yang nggak bisa ditoleransi lagi oleh Mahkamah Konstitusi untuk partai harus dibubarkan adalah bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah yang C. Soal 49. Pasal 28I UUD 1945 menjamin hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak mana yang termasuk dalam kategori ini yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu, teman-teman? Opsi pilihan yang A, hak atas pendidikan. Hak atas kebebasan berpendapat. C, hak untuk hidup. D, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. E, hak untuk kesejahteraan sosial. Semuanya penting ya, teman-teman. Tapi kalau hak untuk memilih dan dipilih kan tidak harus ya. Orang tidak harus mencalonkan dirinya. Dan kadang orang-orang juga ada yang tidak memilih, kan begitu ya. Hak untuk atas pendidikan. Semua orang berhak atas pendidikan. Apakah semua orang di Indonesia itu sekolah SD? Tidak semua. Semuanya SMP? Tidak semua. SMA? Tidak semua. Kuliah apalagi. Kan gitu ya. Hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk hidup atau kesejahteraan sosial. Yang paling tidak dapat diubah adalah hak untuk hidup, ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Itu tidak bisa dikurangin dalam keadaan apapun, ya. Kemudian apalagi dalam pasal 28 ini? Ada hak-hak lainnya. Selain hak hidup apalagi? Hak untuk tidak disiksa, ya. Kemudian apa lagi? Hak merdeka, hak untuk bebas dalam pikiran dan hati nuraninya. Kemudian hak apa lagi? Hak beragama. Apalagi? Hak untuk tidak diperbudak, ya. Dulu kan zamannya perbudakan ya. Nah, kemudian hak apa lagi? Hak untuk sama di hadapan hukum, di mata hukum. Itulah
hak-hak dasar ya di sini teman-teman, hak dasar yang nggak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Soal 50. Dalam konteks UUD 1945, apa yang dimaksud dengan amanah dalam pengelolaan keuangan negara dan mengapa hal ini penting dalam tata kelola pemerintahan? Opsi yang A, kewajiban pemerintah untuk menggunakan anggarannya secara efisien dan efektif. Bisa jadi. B, hak masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran. Nah, masyarakat itu, teman-teman, itu punya akses untuk tahu ya berapa anggarannya digunakan untuk apa aja. Tapi ini dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan ya, bukan masyarakatnya tapi pemerintahnya. Kita ngomongin pemerintah, bukan masyarakatnya. Jadi yang B nggak mungkin. C, tanggung jawab hukum pemerintah terhadap keputusan yang diambil dalam pengelolaan anggaran ya. Amanah tanggung jawab, bisa jadi teman-teman. D, kewenangan DPR untuk memutuskan alokasi anggaran bagi program-program pemerintah. Ini bukan. Ya, yang pertama kuncinya amanah, kemudian pengelolaannya. Ini kan memutuskan alokasinya, enggak. E, larangan bagi pemerintah untuk melakukan pengeluaran di luar anggaran yang disetujuin. Ini bukan. Jadi antara A atau yang C. Ingat kata kuncinya, pertama amanah, kemudian dalam hal pengelolaannya. Ya, yang A di sini ada kata penggunaan, menggunakan, kan gitu ya. Yang di sini yang C, tanggung jawab hukum terhadap keputusan yang diambil dalam pengelolaan anggaran. Nah, teman-teman di sini yang A dengan yang C bisa jadi membingungkan. Nah, kembali lagi dengan kata amanahnya. Secara amanah apa? Harus digunakan secara efisien dan juga secara efektif. Ini maksudnya apa dua kata ini? Artinya, jadi kalau dia efisien, teman-teman, itu sumber daya negara, uang negara, itu untuk kepentingan negara. Dan efektif. Efektifnya apa? Ya, ini nanti bisa untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas tanggung jawabnya. Nah, jadi yang tanggung jawab di sini udah di cover lagi di sini. Jadi semakin bagus gitu ya. Jadi semakin lebih berat. Jadi semakin lebih banyak poin-poinnya untuk yang jawaban opsi dari A ini, akuntabilitas pemerintah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang ini PR-nya coba teman-teman kerjakan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pasal 37 UUD 1945 mengatur mengenai tata cara perubahan UUD. Jika perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berapa jumlah minimal ya dukungan suara yang dibutuhkan dalam sidang MPR untuk mengubah pasal tersebut? Jawabannya apa ya teman-teman?